Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati, yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tak terhingga, sehingga kita dapat istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepadanya, dan semoga seluruh rangkaian ibadah amal soleh kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tercurah kepada Nabi yang kita cintai, suri terhadap kita, uswah kita, tuntunan kita, Nabi terbesar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia minat zulmati ila nur. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang saya muliakan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak nikmat Allah yang tercurah kepada kita. Tadi kita dengan iman mendengarkan lantunan imam dalam sholat tarawih, dibacakan surah Ar-Rahman yang Allah ingatkan kita dengan ayat yang berkali-kali, 30 ayat kalau salah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan lagi yang konstan. Karena memang jika kita menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan begitu, karena saking banyaknya. Surah Ibrahim ayat 34 juga Allah berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apa yang kau mohonkan, apa yang kau butuhkan, telah aku sediakan dengan sempurna. Dan jika engkau menghitung nikmatku, pasti tidak akan dapat menghitung, karena saking banyak. Nikmat hidup, nikmat umur panjang, nikmat kesehatan lahir dan batin, nikmat kesatuannya menjalankan ketaatan kepada selama Ramadan ini, nikmat keluarga, nikmat punya sahabat, punya jamaah yang soleh, dan juga ada nikmat yang tidak boleh terlupakan, itu nikmat kekayaan, nikmat harta benda. Allah memberikan kita anugerah berkekayaan sehingga kita dapat hidup dengan tenang, hidup dengan nyaman, dan tentu mudah-mudahan baiklah kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya harta benda yang dianugerahkan kita merupakan ujian keimanan bagi orang-orang yang memahami makna hakikat harta tersebut. Dalam surah Al-Anfal ayat 28 dan surah At-Taghabun ayat 15, Allah menyatakan bahwa sesungguhnya harta kekayaan yang kita miliki merupakan ujian keimanan. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya anak-anakmu, keluargamu, harta adalah ujian bagimu. Banyak orang yang gagal ketika diuji dengan harta. Jadi ujian itu bukan hanya kemiskinan, tapi juga harta benda bukan ujian. Ujian bukan hanya sakit,
tapi juga sehat merupakan ujian. Ujian bukan hanya kesempitan, tapi kelapangan juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua hidup ini hakikatnya adalah ujian dari Allah. Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Allah menyatakan bahwa semua yang kita alami adalah ujian, termasuk harta. Banyak dengan harta orang tambah dekat dengan Allah, tapi tidak sedikit juga dengan harta orang tambah jauh dari Allah. Gara-gara harta seorang tambah baik ibadahnya, tapi tidak sedikit gara-gara harta orang tambah malas ibadah kepada Allah. Dengan harta orang saling mulia hidupnya, tapi juga dengan harta orang jadi bina, hancur keluarga, hancur harga diri, hancur marwah karena harta. Tapi tidak sedikit gara-gara harta dunia disayang oleh sesama manusia, tambah dekat dengan keluarga. Gara-gara harta orang bisa ke surga, menikmati nikmat yang paling agung dari Allah SWT. Tapi tidak sedikit gara-gara harta orang bisa masuk neraka. Dengan demikian maka rahimahullah, bagi kita harta adalah ujian keimanan yang digunakan untuk bagaimana kita itu ibadah kita tambah khusyuk, iman kita tambah kuat, kita tambah dekat dengan Allah, kita tambah juga dekat dengan manusia, berkasih sayang dan lain sebagainya. Dengan demikian maka agama menuntut kita bahwa harta bukan tujuan dalam hidup, harta bukan segalanya dalam hidup, tapi harta kekayaan adalah wasilatul hayat, sebagai sarana hidup, wasilatul ibadah, sarana ibadah, wasilatul amal soleh, sarana untuk melaksanakan amal soleh, wasilah taqarrub ila Allah, sarana mendekatkan kepada Allah, dan akhirnya wasilatul ila dukhulil jannah, sarana untuk mendapatkan kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian jangan kita tertipu dengan harta sampai kita lupa ibadah kepada Allah. Jangan gara-gara harta kita lupa tugas kemanusiaan kita untuk berbagi, menebarkan kasih sayang dengan harta itu. Dalam soal munafikun ayat 9 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, janganlah keluargamu membuat engkau lalai kepada Allah, membuat engkau lupa pada memberi harta kepadamu. Barang siapa yang melalaikan dengan harta, dengan keturunan, dengan anak-anak, dengan bisnis, dengan kesibukan dunia, maka dia termasuk orang-orang yang Alhamdulillah di bulan yang mulia ini Allah perintahkan kita dan Allah contohkan kepada kita untuk lebih giat, lebih bersungguh-sungguh dalam menggunakan harta di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara berbanyak infak, berbanyak sedekah, dan juga ada kewajiban finansial yang melekat dengan Ramadan, yaitu zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal yang haulnya tentu sampai pada bulan ini. Dengan demikian rahimahullah, pada bulan yang mulia ini Rasul mengatakan afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan, sebaik-baik sedekah adalah di bulan Ramadan. Walaupun di bulan lain tentu juga baik untuk bersedekah, berinfak. Bahkan Rasul adalah adlan nas, orang yang paling pemurah. Itu Rasul kita Muhammad, contoh kita, teladan kita, manusia yang mulia yang paling pemurah di muka bumi ini. Terlebih beliau pemurah di bulan yang mulia ini, bulan yang ini, bulan Ramadan. Mari kita keluarkan harta kita untuk kita belanjakan
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana lanjutan dari surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah melanjutkan ayatnya, wa anfiqu mimma razaqnakum qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Berinfaklah kalian di jalan Allah, belanjakan harta kalian melalui mekanisme tadi zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya sebelum ajal menjemputmu kata Allah. Karena kalau sudah ajal menjemput kita, Israel datang menjemput kita, maka ada penyesalan orang-orang yang lupakan dengan hartanya, sehingga dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku Allah, tangguhkan sebentar saja usiaku ini, jangan kau matikan aku sekarang ya. Apa yang dia minta? Untuk apa dia meminta sesaat ajalnya? Allah melanjutkan itu ayat, fa asaddaqa wa akun minas sholihin, agar aku ya Allah dapat bersedekah, dapat berinfak, dapat berhartaku yang jalan dan menjadi hamba-hambamu yang besar. Tapi Allah lanjutkan ayat sebelahnya, wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajalha. Tapi kalau ajal sudah tiba, tidak dapat ditangguhkan walaupun sesaat. Mumpung kita hidup, mumpung kita lapar, mumpung kita rezeki pada kita, bersegera. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ali Imran 133 dan 134. Bersegera, jangan tunda-tunda, jangan leha-leha, ayo bersegera untuk berinfak baik dalam keadaan sempit atau lapar. Karena orang yang suka berinfak, yang suka memberi, oleh Allah disebut dengan muhsinin, orang yang baik. Bayangkan Allah menyebut orang yang baik dan cinta, senang pada orang yang baik. Wallahu yuhibbul muhsinin, karena dia suka berbagi dengan harta yang diberikan kepada dia untuk umat manusia. Bahkan kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran yang lain, betapa banyak keagungan, fadilah, keutamaan orang-orang yang banyak berinfak, bersedekah dan berzakat tentunya. Dan di antaranya akan surah Al-Lail ayat 5 sampai 7. Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Ada orang yang hobi memberi. Ini bulan puasa, bulan Ramadan, bulan suka memberi. Bulan kita selalu ingin memberi pada orang lain harta kita miliki, nikmat yang kita miliki diberi. Apa harus katakan? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Di orang-orang yang suka memberi dengan infak, dengan sedekah, wakaf dan sebagainya, maka ujungnya adalah yusra. Allah akan mudahkan menuju jalan kebahagiaan. Orang-orang yang suka memberi bahagia, kaya hati, lapang jiwanya, mudah langkahnya, dan dibalaskan pemberiannya berlipat-lipat di bulan yang mulia ini tanpa hisab, unlimited. Biasanya orang memberi infak 1 rupiah dikali 700. Khusus bulan Ramadan unlimited. Karena Allah mengatakan, "Qulu amali bin Adam lalu illa shaum fa innahu li wa ana azim." Puasa berbagai macam bulan Ramadan ini Allah akan balas sesuatu. Karena biasanya menurut Al-Quran, orang yang berinfak itu dibalas 1 kali 7 kali 100, 700 kali. Ini ada pada surah Al-Baqarah ayat 261.
Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamitsali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang menafkahkan harta Allah seperti orang yang nanam satu biji yang menumbuhkan 7 bulir, setiap bulir menumbuhkan 100 tangkai. Jadi 1 kali 7 kali 100, $1 yang Bapak infakkan akan balas $700 itu kira-kira. Ilustrasi ini surah Al-Baqarah ayat 269. Begitu pemurahnya Allah bagi orang-orang yang baik, yang suka berbagi, yang suka berinfak, yang suka bersedekah, karena dia yakin bahwa hartanya milik Allah. Dia hanya dititipin sementara saja, hak guna pakai sementara, dan akhirnya harta kita akan kembali kepada Allah. Dan ketika kita meninggal, yang akan menolong kita apa yang kita sedekahkan, kita infak. Adapun sisanya untuk ahli waris, untuk keluarga, sementara yang kita bawa itulah yang kita infakkan dan kita belanjakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam surah Al-Anfal ayat 3 dan 4 Allah menjanjikan juga, walladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Orang yang mendirikan sholat, orang yang berinfak dari Allah, Allah akan angkat derajatnya, diangkat derajat tertinggi oleh Allah. Nah, Allah akan ampuni dosa-dosanya, dibersihkan hatinya dari sifat hasud, dari sifat hubbu dunia, dari sifat serakah, dari sifat tamak. Ada keserakahan, ketamakan akan menghancurkan hidup. Sekarang gonjang-ganjing kehidupan sekarang ini karena ketamakan, keserakahan, hancur hidup manusia karena ketamakan, keserakahan, balik. Maka Allah syariatkan infak sedekah agar hati kita bersih dari sifat hubbu dunia, sifat kikir, sifat tamak dan serakah. Itu ada pada surah At-Taubah ayat 103. Allah berfirman, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta dari orang-orang kaya di antara kalian untuk diambil zakatnya, juga dikeluarkan sedekah infaknya, agar dengan itu hartanya bersih, tutahhiruhum wa tuzakkihim, dan hati juga menjadi suci. Dengan demikian maka berbahagialah orang yang suka berbagi, yang suka berinfak, yang suka bersedekah, karena dia pewaris surganya Allah di akhirat. Ini ada pada surah Al-Mu'minun ayat 1 Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman yang itu? Rasulkan 7 karakter, ayat 2 sampai ayat 9. Ayat 4-nya adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Salah satu indikator orang beriman yang beruntung, orang yang mengeluarkan zakat, berinfak, bersedekah. Maka apa balasannya? Allah sampaikan pada ayat 10 dan sebelahnya, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Orang yang suka berinfak, bersedekah dan berzakat adalah pewaris surga Firdaus kata Allah, dan akan kekal di dalamnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk itu ini bulan yang mulia, ini bulan yang agung. Doa kita dijabah oleh Allah, ketaatan kita makbul, pahala berlipat ganda. Mari kita keluarkan harta yang kita miliki untuk dikeluarkan melalui syariat zakat tadi, infak dan sedekah. Dan jika kita ingin bernilai tinggi zakat infak kita, maka harus berikan 5 hal. Yang pertama ikhlas. Laksanakan berbagi, berzakat,
berinfak dengan ikhlas karena Allah SWT. Yang kedua, jangan sampai apa menyakiti hati si penerimanya. Yang ketiga, keluarkan yang terbaik yang kita miliki. Dalam surah Al-Imran ayat 2, lan sanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang keempat, jangan disesali apa yang telah kita lakukan, jangan disesali, lupakan saja, nanti Allah akan membalas kebaikan kita. Dan yang kelima, tepat sasaran. Untuk supaya ini terwujud, maka baiknya untuk zakat, infak sedekah dilakukan melalui lembaga zakat. Itu afdal, walaupun tidak salah. Kalau ada orang yang melakukan zakat langsung mustahiknya sesuai At-Taubah ayat 60. Tapi yang pertama, untuk menjaga hati kita agar tidak sombong, agar terjaga tidak ria, maka kita titipkan saja, amanatkan. Kalau ada ini, kalau ya ada unit ya pengelola zakat untuk yang mengumpulkan zakat dan menyalurkan para yang mustahiknya, itu lebih bagus. Karena supaya ya akan terpelihara umat dari semua. Yang kedua, agar ada syiarnya juga menjadi bagus yang Islam. Yang ketiga, agar ada pemerataan. Karena kalau individu khawatir ada penumpukan mustahik. Yang A ke dia, yang B ke dia, muzaki yang C ke dia. Dengan lembaga, maka akan ada database kalau tidak salah ya, mana mustahik yang betul-betul ya berhak menerima. Maka dalam alhamdulillah maka akan ada pemerataan dalam pembagian harta zakat infak zakat ya. Dan yang keempat, dengan zakat itulah maka insyaallah rahimahullah akan terwujud umat yang baik, umat yang berkualitas, sehingga dengan zakat yang sesuai pada tepat sasarannya maka akan meningkatkan konsumsi masyarakat. Kalau konsumsi meningkat, daya beli meningkat. Daya beli meningkat, maka produksi meningkat. Produksi meningkat, maka investasi meningkat. Investasi meningkat, maka akan mengurangi pengangguran, membuka pekerja, sehingga masyarakat punya daya beli dan dia mungkin bisa belanja, dia bisa saving dan lain sebagainya. Dengan demikian maka sesungguhnya apa yang kita keluarkan itu dari zakat, infak, sedekah, memberikan kebaikan buat diri kita, buat keluarga kita, buat masyarakat, bangsa dan negara insyaallah. Dengan demikian Rasulullah saya tadi ya khatib berwasiat pada saudara berbahagia ini untuk sendiri dan sekalian jangan tunda-tunda. Keluarkan harta terbaik kita untuk kita zakatkan, infakkan, sedekahkan di dalam Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insyaallah menjadi teman kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali kuliah singkat pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberi berkah umur panjang dan berkah, sehat batin dan batin. Allah dilimpahkan rezekinya kepada kita dan dari istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, terutama 10 terakhir ini. Ini malam yang mulia, malam-malam yang sangat agung, yang sampai tambah mundur, tambah malas ibadah, harus tambah greget, tambah berkualitas, sehingga insya Allah kita mendapatkan malam kemuliaan, malam istimewa insya Allah yang kita lebih dari baik dari sebelumnya. Ini saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf, wassalamualaikum akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.